Seperti kita orang ketahui bersama, kecerdasan Umar bin Khattab dalam mengatur ekonomi negara, tidak satu pun orang yang meragukan kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Secara politik, Umar bin Khattab mampu meruntuhkan dominasi kejayaan Romawi. Dalam tempo waktu yang bersamaan, Umar bin Khattab pun mampu meruntuhkan dominasi kejayaan Persia. Kalau orang cek deh dalam sejarahnya, bahwa dakwah Islam tegak dan jaya 2/3 dunia. Satu hal yang harus kita orang ingat, tidak ada kedaulatan politik tanpa adanya kedaulatan ekonomi. Lantas, apa tuh maksudnya? Bermakna bahwa keberhasilan Umar bin Khattab dalam diplomasi perpolitikan tidak terlepas pula dari keberhasilan dan kehebatan Umar bin Khattab dalam mengatur dan mengambil kebijakan ekonomi. Pokoknya, lo orang sangat beruntung nonton video ini. Tonton deh sampai selesai. Satu pertanyaan penting, seperti apa tuh Umar bin Khattab dalam mengatur perekonomian negaranya? Di masa kepemimpinan dan pemerintahan Umar bin Khattab, beliau melakukan reformasi kepegawaian. Umar bin Khattab mulai membentuk aparatur negara dan tentara secara profesional. Di zaman Rasulullah dan Abu Bakar, nah itu kan belum teraktivasi ya. Tetapi di zaman Umar bin Khattab, militer mulai dibentuk secara profesional. Tentara mulai digaji, dilatih dan direkrut secara terstruktur dan terencana. Para tentara yang telah dilatih dan digaji secara profesional tersebut menjalankan tugas bergiliran selama 4 bulan. Para tentara, mereka menempati markas militer yang telah disiapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Setelah 4 bulan bertugas, para tentara kembali pulang ke keluarga mereka. Begitu seterusnya, para tentara bertugas secara bergantian dan profesional. Di sisi kepegawaian, Umar bin Khattab pun mulai mengangkat orang-orang profesional untuk membantu Umar bin Khattab menjalankan roda pemerintahan. Para pegawai negara mendapatkan gaji dan tunjangan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara. Sebelum mereka menjabat, mereka orang berkewajiban untuk mencatat dan melaporkan aset dan harta kekayaan mereka. Hal tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai pengawasan agar mereka tidak melakukan tindakan yang menyeleweng. Ini keren banget ya, patut dicontoh untuk para pemimpin kekinian. Kemudian, zaman Umar bin Khattab, adanya reformasi agraria menjadi hal penting yang menjadi juga kunci keberhasilan Umar bin Khattab dalam membangun produktivitas perekonomian. Sedikit berbeda zaman Rasulullah dan Abu Bakar, tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh kaum muslimin tidak lagi dibagikan kepada para mujahid. Akan tetapi, tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh negara secara langsung. Tanah-tanah yang telah dikuasai oleh negara kemudian dibagikan kepada warga masyarakat. Warga masyarakat diminta tuh untuk mengelola dan mengolah tanah tersebut agar lebih produktif. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan hak pakai. Masyarakat membayar pajak kepada negara, tetapi kepemilikan tanah pun memang tetap kepemilikan negara. Di sisi lain, Umar bin Khattab pun sangat memperhatikan produktivitas tanah. Beliau orang melarang keras tuh para pemilik tanah membiarkan tanahnya terbengkelai. Jika ada pemilik lahan yang membiarkan tanahnya terbengkelai dan tidak terurus, maka Umar bin Khattab akan memberlakukan peringatan keras. Jika dalam periode tertentu lahan tanah tetap dibiarkan dan tidak diurus, maka tanah tersebut akan disita oleh negara. Kemudian oleh negara, tanah tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang mau mengelolanya, tentunya dengan sistem bagi hasil ataupun sewa. Nah, ini problem solving banget ya menurut gue orang, untuk mensolusikan perkembangan dan perekonomian negara. Umar bin Khattab pun melakukan standarisasi produksi dan dilakukan dengan 3 sistem. Sistem yang pertama terkait dengan standar proses. Sistem yang kedua terkait dengan standar hasil atau output barang yang dihasilkan. Dan sistem yang ketiga terkait dengan profesional.
Umar melakukan standarisasi tuh terhadap kemampuan kompetensi para pekerja yang melakukan aktivitas ekonomi. Standar proses adalah terkait dengan bagaimana proses produksi dilakukan dengan standar yang tinggi. Bagaimana tuh masyarakat menghasilkan barang yang sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan. Dalam bidang bisnis dan perdagangan, standar proses terjadinya terkait dengan hal transaksi. Bagaimana transaksi bisnis berjalan sesuai dengan syariah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terkait dengan pengawasan proses, Umar bin Khattab melakukan pengawasan yang ketat tuh terhadap pasar dan kegiatan perdagangan. Itu dilakukan harus sesuai dengan standar syariah yang telah ditetapkan memang. Bagi mereka orang yang tidak menguasai ilmu tentang muamalah, nah waktu itu dilarang berdagang oleh Umar bin Khattab. Mungkin bisa bekerja di bidang lain gitu. Dan hal itu dilakukan bagian dari standarisasi proses. Agar apa? Agar proses bisnis perdagangan berjalan dengan baik. Kemudian standar hasil nih. Terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan, memang Umar bin Khattab melakukan pengawasan yang sangat ketat pada kala itu. Jadi Umar bin Khattab melakukan pengawasan yang ketat terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Satu bukti bahwa Umar bin Khattab sangat menjunjung standar profesional dalam sebuah pekerjaan. Umar bin Khattab pernah tuh memecat sekretaris gubernur dari Bashrah dikarenakan salah dalam menulis sebuah surat. Kebijakan di bidang jaminan sosial, Umar bin Khattab pun menetapkan sebuah standar jaminan sosial minimum untuk masyarakat. Standar tersebut ditetapkan agar masyarakat memiliki kehidupan yang layak. Jaminan sosial tersebut berupa tunjangan untuk kehidupan minimal mereka dan tunjangan untuk kesehatan. Ada 12 kelompok masyarakat yang berhak menerima tunjangan tersebut. Mulai dari fakir miskin, anak yatim, janda dan orang sakit atau lumpuh, sampai dengan narapidana dan tawanan perang. Nah itu tuh mendapatkan jaminan waktu itu. Umar bin Khattab pun membangun kemandirian negara. Beliau sangat berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Umar bin Khattab membangun konsep kemandirian agar negaranya tidak bergantung pada negara lain. Umar bin Khattab lebih menyukai produksi dalam negeri. Untuk menunjang hal tersebut, Umar bin Khattab menempuh berbagai kebijakan mandirinya, mulai dari penataan sektor agraria, pemetaan wilayah, kemudian sampai pada sektor urusan perpajakan negara. Nah, Umar bin Khattab pun menetapkan tarif pajak yang berbeda-beda tuh. Beliau menetapkan nilai pajak yang tinggi untuk barang-barang yang import yang dianggap akan menyaingi produk-produk dalam negeri. Pun sebaliknya, Umar bin Khattab menetapkan harga pajak yang murah untuk import barang-barang yang menunjang produksi di dalam negeri. Umar bin Khattab pun melarang tuh para pejabat berperilaku hidup yang mewah. Beliau sangat melakukan pengawasan yang ketat terhadap para pejabatnya atau aparatur sipil negara. Beliau menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh para pejabat. Para pejabat tidak boleh hidup terlalu mewah. Mereka orang ditetapkan standar kendaraannya, pakaiannya, sampai yang mereka makan ketika melakukan dalam hal ketugasan negara. Umar menganggap tuh para pejabat adalah contoh dan teladan rakyatnya. Oleh karena itu, mereka tidak boleh hidup berlebihan dan bermewah-mewahan. Makanya beliau sendiri, Umar bin Khattab, meski kekayaannya banyak, akan tetapi beliau gaya hidupnya sangatlah profile. Begitu tuh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi memang sangat penting banget ya kemajuan negara dalam sektor perekonomian. Pokoknya pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu membuat kebijakan-kebijakan yang problem solving lah untuk masyarakat. Sehingga 2/3 dunia itu terkuasai oleh dakwah Islam. Sehingga banyak orang-orang yang memeluk Islam dan mau menerima Islam. Karena memang Islam itu solusi hidup. Karena Islam membawa kebijakan. Karena Islam membawa solusi kehidupan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat tentunya. Semoga video ini bermanfaat. Pokoknya lo orang sekarang subscribe, komen deh yang terbaik di bawah, like dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kita akan ketemu di session berikutnya deh.